Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel Kampus Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai Google Form. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin membuat form dan tidak tahu caranya, ini aku kasih tahu caranya, yaitu tutorial lengkap untuk pemula mengenai Google Form. Kemarin yang sudah kita bahas yaitu rekam layar WhatsApp. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai Google. Lebih spesifik lagi mengenai Google Form. Untuk drive slide sama set akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, untuk Google Form sendiri nanti akan ada beberapa bagian. Ini memang sesuai dengan kebutuhan ya. Dan mungkin ingin spesifikasi tertentu ya. Nah, tapi saya rasa untuk bagi teman-teman yang baru mengenal cukup pelajari ini aja, nanti baru kalau pengembangan nanti bisa bikin yang lainnya ya, bisa mempelajari yang lainnya. Oke, yang pertama yaitu mengenai letak. Gimana sih cara mengakses Google Form? Oke, pertama kalian bisa masuk di Google ya. Setelah itu kalian lihat di bagian titik 3, titik 9. Klik pada bagian ini, lalu kalian geser aja ke bawah terus. Nah, nanti pada bagian hampir bawah ada yang berwarna ungu dan bertuliskan formulir. Ini adalah Google Form. Kalian klik aja, klik seperti ini. Maka nanti akan masuk ke halaman Google Formulir atau Google Form. Nah, tapi sebenarnya kalian juga bisa mengakses Google Form melalui Google Drive ya. Misalkan di sini saya di Google Drive ya. Oh iya, dan semua yang masuk di sini akan masuk ke Google Drive. Oke. Kita terapkan aja, coba mode gelap. Oke, seperti ini ya. Nah, misalkan kalian klik aja, klik kanan lalu Google Formulir, lalu formulir kosong. Maka nanti kita akan membuat Google Form dari nol. Ya, kalian bisa coba mulai keduanya sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, misalkan di sini kita mulai dari ini. Oke, mengenal tampilan. Untuk membuat Google Form baru, kalian klik aja formulir kosong ya. Kalian klik aja ini, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan pengeditan untuk Google Form ya. Nah, oke, yang pertama pada bagian sini ini adalah nama filenya. Lalu di sini ada 3 menu. Pertanyaan ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Jawaban ini nanti akan berisi orang-orang yang sudah mengisi dan menjawab form kita. Setelan itu adalah untuk setting Google Form yang akan kita gunakan. Lalu pada bagian kanan atas ini ada tema, lalu ada preview ya untuk melihat, undo, redo, membatalkan gitu ya, lalu kirim. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, mulai dari pertanyaan dulu. Untuk nama filenya kalian bisa mengganti dari sini dulu untuk pertama kali, misalkan Kampus Tutorial Google Form gitu ya. Nah, kalian rubah ini dulu, lalu kalian klik pada bagian ini, klik. Nah, maka judulnya akan ganti sesuai yang ada di sini. Tapi ini untuk berlaku satu kali. Misalkan form 1 gitu ya. Kita coba klik ini, nah ini tidak akan berubah. Jadi ini berlaku untuk satu kali. Ya, lalu bawahnya ini ada deskripsi. Ini adalah perintah yang perlu kalian tuliskan. Mungkin silahkan isi form ini dengan sesuai dengan keadaan, kenyataan. Intinya ini aturan atau info mengenai form ini. Jadi peserta harus ngapain, yang diupload apa. Kalian bisa menulis di ini di deskripsi di sini ya. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke pertanyaan, kita ke setelan apa ini?
setting tampilan Google Form ya, biar bagus ya. Biasanya yang saya lakukan rubah dulu tampilannya biar semangat yang lihat. Oke, caranya gimana merubah tampilan? Yaitu dengan cara klik pada bagian ini, sesuaikan tema, kalian klik aja, maka bagian sini akan muncul menu ya. Bagian kanan ada muncul menu. Yang bagian atas ini ada gaya teks, saya rasa tidak perlu dirubah karena kalau misalkan kita milih gambar memilih tulisan yang ribet, yang bagus tapi sulit dibaca, nanti kasihan, mending ini biasa-biasa aja. Tapi yang perlu kalian rubah yaitu header sama warnanya. Oke, misalkan pilih gambar atau pilih header. Setelah itu kalian pilih, di sini ada banyak sekali tema-tema yang bisa kalian pilih ya. Di sini ada banyak. Misalkan saya pilih yang perjalanan, misalkan olahraga, dunia alam, pernikahan, busana, misalkan pilih salah satu gitu ya. Misalkan ini ya. Kalian klik aja seperti ini, lalu pilih sisipkan. Oke, tunggu beberapa saat hingga nanti pada bagian atas form ini akan ada gambar tadi apa? Gambar alam ya. Maka akan muncul seperti ini ya. Dan warnanya pun akan menyesuaikan dari yang sudah kita pilih. Tapi kita tetap bisa melakukan perubahan warna, misalkan seperti ini ya. Nah, kalian suka warna yang mana? Misalkan warna merah ini ya. Kalian bisa merubah warna pada bagian ini ataupun latar belakang pada bagian ini seperti ini ya. Oke, selanjutnya yaitu cara membuat pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan cukup mudah. Caranya kalian klik pada bagian ini, misalkan pertanyaan 1. Nah, selain itu, yang perlu kalian perhatikan, kalian ingin membuat tipe pertanyaan seperti apa. Di sini ada beberapa tipe, mulai dari jawaban singkat. Jadi jawabannya singkat gitu ya. Misalkan di mana ibu kota Jawa Timur? Surabaya, gitu kan singkat. Lalu ada paragraf panjang, misalkan tolong jelaskan deskripsi mengenai sesuatu. Ini paragrafnya panjang ya. Lalu pilihan ganda. Ini tentu kalian sudah tahu ya, pilihan ganda yaitu A, B, C seperti itu. Kotak centang ya. Oke, kita coba aja ya. Kita coba satu persatu. Yang pertama, jawaban singkat. Jawaban singkat. Oke. Jadi nanti kita diminta serta untuk menjawab pertanyaan singkat gitu ya. Oke, lalu ini kan yang pertama. Yang kedua, kalian klik tambahkan pertanyaan untuk menambah pertanyaan lagi. Lalu di sini pilih paragraf. Jawaban paragraf. Jadi di sini untuk pertanyaan, untuk jawaban yang sangat panjang, kalian pilih yang ini ya. Oke, selanjutnya yaitu pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke, untuk membuat pilihan ganda nanti kalian ada opsi. Misalkan di sini A gitu ya, lalu B gitu ya, lalu C seperti ini ya, pilihan ganda. Nah, lalu kalau misalkan ada kamu memungkinkan jawaban di lain A, B, C, D, misalkan kalian menghendaki nanti peserta bisa menjawab pertanyaan E sampai Z, kalian bisa klik tambahkan yang lainnya. Jadi nanti ada opsi lain, mereka bisa menjawab misalkan di mana rumahmu, ABCD, bukan ABCD tapi F. Nanti dia bisa menulis F di bagian lainnya ini. Oke, itu pilihan ganda. Selanjutnya yaitu ada lagi kotak centang. Kotak centang misalkan warna apa yang kamu suka. Nah, ini peserta atau pengisi itu bisa memilih jawaban lebih dari satu. Misalkan di sini suka warna merah, lalu hijau, lalu ada lagi putih, ada lagi merah, putih, hijau, hitam. Nah, di sini yang ngisi form itu bisa
menceklis lebih dari satu. Oh ya, selain itu bagi yang khusus yang kotak centang, kalian bisa menggeser ini ya, menggeser urutannya, atau kalian juga bisa menambahkan opsi gambar di seperti pilihan ganda. Misalkan yang ini ya, hijau, saya tambahkan tambah gambar, misalkan ada enggak foto, misalkan ini Google gambar foto misalkan ya, misalkan saya tambahkan satu kamera, sisipkan. Oke, maka di sini akan ada gambar di sini ya. Ini mungkin nanti bisa kalau soal pilihan ganda silahkan pilih gambar apa gitu ya. Oke, itu kotak centang. Lalu kita tambah pertanyaan lagi, juga bisa menambahkan drop down. Kita pilih drop down, misalkan asal daerah, misalkan di sini ada Jakarta, Surabaya, lalu ada lagi Bali misalkan, atau ada lagi misalkan Sumatera. Oke, misalkan gini ya. Oh, gimana ngeceknya? Untuk ngecek kalian bisa klik aja di sini pratinjau, klik maka akan muncul tampilan tab baru seperti ini. Nah, kita coba cek. Ini tadi ya pilihan ganda, lalu ada jawaban yang lain, jadi kita bisa mengisi jawaban lainnya. Ini warna yang kamu suka, misalkan hijau sama merah gitu ya, hitam, putih. Nah, kita bisa checklist lebih dari satu. Nah, di sini ada opsi asal daerah, misalkan pilih Surabaya, ini ya, pilih Bali. Ya, jadi pada bagian sini kita bisa men-setting memilih tanpa seperti ABC tadi ya. Jadi ini lebih ringkas ya. Kalau misalkan jawabannya dalam jumlah yang banyak, kalian gunakan aja yang ini. Oke, selanjutnya ada lagi yaitu upload file. Mungkin, upload file ya. Klik lanjutkan. Oke, misalkan upload bukti pembayaran. Mungkin kalian panitia PBDB atau mungkin bendahara diminta untuk mengupload bukti pembayaran gitu ya. Upload bukti pembayaran. Oke, lalu untuk filenya kalian batasi aja. Karena apa? Di sini di Google kita dapat limit sebanyak 15 GB. Dapatkan lihat di sini 4 dari 15 GB. Jadi kalau misalkan 15 itu sudah penuh, maka kita tidak bisa mengupload lagi dan Google Form-nya juga akan berhenti. Nah, karena yang mereka upload akan tersimpan di Google Drive kita. Jadi kalian hati-hati, misalkan diminta upload video, kita butuh upload video. Kalau video mending link aja. Kalau PDF ya enggak apa-apa, PDF itu ringan. Lalu kalau gambar, PDF saya sarankan kalian minta aja perkecil. Upload bukti pembayaran. Nah, di sini tambahkan opsi lain, misalkan deskripsi. Minimal file ukuran 1 MB ya. Jadi 1 MB. Ukuran maksimal kalian rubah 1 MB. Jadi mereka tidak akan bisa upload jika filenya lebih dari 1 MB. Nah, ini penting sekali ya guys. Karena apa? Kalau misalkan yang daftar 1000 gitu ya, lalu kita uploadnya 1 MB kali 1000 kan ya sudah hampir 1 giga ya, yaitu 1 MB. Kalau misalkan tidak kita batasi gitu ya, tidak kita batasi filenya besar-besar, itu bikin cepet full Google Drive kita, maka dari itu perlu kita batasi. Oke, tambahkan pertanyaan. Nah, selain upload file, nanti ada juga tanggal waktu ya. Untuk ini tidak kita bahas ya, perlu kita pendalami lagi, tapi saya rasa sementara yang ini sama tanggal jam waktu itu sudah cukup. Oke, tanggal. Untuk tanggal ini nanti kita refresh dulu. Ini tanggal, ini mungkin ini ya, tanggal lahir gitu ya. Kita refresh dulu.
Nah, nanti jadi misalkan tanggal lahirnya berapa, mereka akan milih dari opsi yang ini. Ini tadi ya, upload bukti pembayaran tadi maknya berapa? 1 MB. Sekarang kita coba upload. Misalkan upload ya, kita upload misalkan video ya. Kita coba upload video yang ukurannya 16, 19, 5. Ini ada 5 MB. Open. Oke, saya ulangi. Tadi langsung ada notifikasi ini ya. Jadi ada notifikasi file lebih dari 1 MB. Kan ini. Nah, dapat kalian lihat file Anda melebihi batas 1 MB. Jadi ada batasannya. Oke, kalau sudah, misalkan sudah, selanjutnya kalian bisa melihat jawabannya masih kosong ya. Klik setelan ya. Nah, di sini kita bisa mengatur jawabannya. Misalkan di bagian akhir mau ditambahkan ucapan terima kasih ya. Kalian pilih yang bagian presentasi, lalu konfirmasi pesan ini kalian edit. Misalkan terima kasih sudah jawab gitu ya. Kalian juga bisa mengaktifkan tampilkan progres, jadi pada bagian bawah nanti ada progresnya gitu ya. Ini jangan diaktifkan kecuali kalau soal. Ringkasan hasil ndak usah aja. Oke, ini ndak usah. Lalu pada bagian atas, kalau misalkan ujian mungkin kalian bisa mengaktifkan ini. Tapi kalau misalkan ndak ya nonaktifkan aja ndak apa-apa. Lalu untuk email, kalian bisa mengumpulkan email melalui ini. Misalkan telah diverifikasi, jadi nanti yang responder atau orang yang buka ini harus login dulu ke Gmail ya. Misalkan di sini jangan kumpulkan gitu, berarti tidak perlu. Oke, kalau sudah fix, misalkan semuanya sudah fix, langkah terakhir yaitu membagikan linknya. Untuk membagikan link, kalian pilih aja klik kirim seperti ini. Lalu di sini ada tampilan seperti ini. Kalian pilih yang bagian tengah ini. Kalian klik pada bagian ini, lalu kalian aktifkan persingkat URL. Nah, dengan tadi kalian lihat ini kan panjang banget ya. Tapi setelah diklik ini, maka nanti akan jadi pendek. Kalau sudah klik salin dan tinggal paste ke halaman atau taruh di website ataupun kita share ke yang lainnya. Oke, itu guys untuk video kali ini, yaitu ya mengenal Google Form ya secara singkat ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan fokus ke pembahasan mengenai form dengan beberapa bagian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.